Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Karya buku Jonathan Black. Bab 28. Rabu, Kamis, Jumat. Antikristus memasuki kembali hutan kuno. Buddha Maitreya. Pembukaan 7 segel. Yerusalem baru. Hanya dalam sejarah pinggiran yang kabur ini, tempat tidak ada keajaiban yang tampaknya pernah terjadi, dan tidak ada jenius besar yang hidup. Masa ini ketika standar pendidikan dari kelas terdidik mengalami penurunan tajam, hanya pada masa dan di tempat inilah orang-orang menganut kepercayaan materi sebelum pikiran. Di semua tempat yang lain, pada semua masa yang lain, orang-orang percaya yang sebaliknya. Mereka akan mendapati bahwa mustahil saja bila membayangkan bagaimana semua orang bisa percaya apa yang kita percayai. Menurut sejarah rahasia, perubahan ini disebabkan oleh perubahan kesadaran. Dalam catatan esoteris, kesadaran berubah jauh lebih cepat dan dengan cara yang jauh lebih radikal daripada dalam catatan konvensional. Saya berharap buku ini dalam suatu cara telah menunjukkan bahwa jika orang-orang percaya pada filsafat pikiran sebelum materi beberapa generasi yang lalu, itu bukan karena mereka telah mempertimbangkan argumen pada kedua pihak, lalu memutuskan mendukung idealisme. Itu karena mereka mengalami dunia dengan suatu cara yang idealistis. Akhirnya, pikirkan bagaimana kesadaran Anda berbeda dari kesadaran orang tua Anda. Kesadaran Anda mungkin lebih liberal, lebih simpatik, lebih mampu menghargai sudut pandang ras, kelas, jenis kelamin, selera seksual yang lain, dan sebagainya. Dalam beberapa hal, Anda mungkin lebih sadar akan diri sendiri, karena gagasan-gagasan Freud telah meresap sepenuhnya. Anda kurang cenderung untuk tetap tidak menyadari tentang motivasi-motivasi seksual yang mendasari dorongan-dorongan Anda, atau tentang motivasi-motivasi komersial karena mark. Anda mungkin lebih sedikit mengalami penekanan, lebih sedikit memiliki rasa takut terhadap otoritas, lebih banyak bertanya dan kurang memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Anda mungkin lebih mudah berbohong, memiliki kekuatan konsentrasi yang lebih lemah, dan kurang bertekad untuk tetap mengerjakan tugas-tugas yang membosankan demi tujuan jangka panjang. Meskipun budaya populer memberikan banyak tutur manis terhadap cinta romantis Anda bersama kebanyakan orang, mungkin tidak mempercayainya dengan sepenuh hati. Beberapa orang akan menginginkan atau berharap untuk tetap bersama pasangan seksual yang sama seumur hidup. Padahal, sebagaimana yang dinyatakan Rilke dalam The Notebook of Malte Laurits Bridge, sebagian dari Anda ingin lari dari tanggung jawab yang timbul karena dicintai. Dengan demikian, kesadaran kita berbeda dengan kesadaran orang tua kita, dan juga mungkin sangat berbeda dengan kesadaran kakek nenek kita. Proyeksikan tingkat perubahan ini kembali ke dalam sejarah dan akan mudah jadinya untuk melihat bagaimana hanya beberapa generasi yang lalu kesadaran saat terjaga sehari-hari mungkin saja seperti bentuk kesadaran yang kita alami dalam mimpi. Ini juga menimbulkan pertanyaan, akan bagaimana
kesadaran kita berubah dalam waktu dekat? Dalam pandangan pikiran sebelum materi, pikiran menciptakan alam semesta fisik persis dengan tujuan memelihara kesadaran manusia dan membantunya berkembang. Jadi, apa yang dikatakannya tentang cara kesadaran kita akan berubah? Menurut Kristen esoteris, Yesus Kristus hidup di bumi di tengah-tengah sejarah kosmos. Hidupnya merupakan titik balik besar dalam sejarah. Segala sesuatu setelahnya mencerminkan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi, kita mengalami peristiwa-peristiwa besar masa pra-Kristen dalam urutan terbalik, dan pembangunan masa depan kita akan membawa kita melalui tahap-tahap awal dalam urutan terbalik. Misalnya, pada tahun 2000, kehidupan kita mencerminkan kehidupan Ibrahim pada tahun 2000 sebelum Masehi. Berjalan di antara bangunan-bangunan pencakar langit penuh kemusyrikan di Uruk. Pencakar langit hari ini dapat dianggap mewakili fundamentalisme. Di satu sisi ada Kristen sayap kanan yang harus kita samakan dengan bentuk yang lebih keras dalam Islam. Keduanya ingin menekan kehendak bebas dan akal manusia individual untuk memikat kita ke dalam ekstase yang tak tercerahkan. Ini adalah pengaruh Lucifer. Di sisi lain ada materialisme ilmiah militan yang ingin mematikan jiwa manusia. Mesin-mesin telah membuat kita menjadi seperti mesin. Ini adalah pengaruh setan yang ingin melakukan lebih jauh dan meremas jiwa kita sama sekali dan membuat kita semata-mata materi. Dan sama seperti Lucifer berinkarnasi, begitu juga setan akan berinkarnasi. Ia akan melakukannya sebagai seorang penulis. Tujuannya adalah untuk menghancurkan spiritualitas dengan meremehkannya. Ia akan punya kemampuan untuk membuat peristiwa-peristiwa supernatural, tetapi kemudian tahu cara untuk memberi mereka penjelasan ilmiah secara reduktif. Awalnya, ia akan muncul sebagai dermawan besar umat manusia, seorang jenius. Mulanya ia sendiri mungkin tidak menyadari bahwa ia antikristus, percaya bahwa ia hanya bertindak atas dasar kasih sayang untuk umat manusia. Ia akan mengakhiri banyak tahayul berbahaya dan bekerja untuk menyatukan agama-agama di dunia. Bagaimanapun, akan datang suatu momen kesombongan ketika ia menyadari sedang mencapai beberapa hal yang tampaknya tidak mampu dicapai oleh Yesus Kristus. Pada saat itulah ia akan menyadari identitas dan misi aslinya. Bagaimana cara mengenali setan? Atau nabi palsu manapun? Atau ajaran spiritual palsu manapun? Ajaran palsu biasanya sedikit saja atau tidak mengandung dimensi moral. Manfaat pembangkitan kembali cakra misalnya direkomendasikan hanya dalam pengertian perkembangan pribadi yang egosentris. Ajaran spiritual sejati menempatkan kasih sayang terhadap orang lain dan kasih sayang terhadap umat manusia. Pada intinya, cinta berakal yang diberikan tanpa pamrih. Berhati-hatilah juga dengan pengajaran yang tidak menerima pertanyaan atau menoleransi ejekan. Hal ini memberitahu Anda pada dasarnya bahwa Tuhan ingin Anda menjadi orang bodoh. Buku ini telah mengumpulkan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa sepanjang sejarah orang-orang yang sangat cerdas telah menenggelamkan diri mereka dalam filsafat esoteris. Mereka telah menggunakan teknik-teknik rahasia untuk mengupayakan diri mereka memasuki kondisi-kondisi kesadaran yang berubah,
di mana mereka dapat mengakses tingkat kecerdasan tinggi yang tidak normal. Bukti-bukti menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang terlibat dalam perkumpulan-perkumpulan ini ingin membantu menempa bentuk-bentuk kesadaran baru yang lebih cerdas lagi. Pemikiran esoteris pernah memiliki suatu pengaruh besar dan menentukan dalam perkembangan manusia yang akhir-akhir ini nyaris sepenuhnya terabaikan. Menurut cara berpikir seperti ini, umat manusia pernah memiliki akses tanpa halangan menuju alam rohani. Kemudian, akses ini menjadi kabur dan redup saat materi mulai mengeras. Sekarang, penghalang antara diri kita sendiri dan alam rohani menjadi lebih tipis lagi. Alam material berjumbai dan tipis menerawang. Kita mungkin mulai menjadi lebih sadar akan pola-pola yang ditunjukkan oleh kebetulan-kebetulan dan sinkronitas yang kita alami. Kita mungkin mulai melihat dalam hal ini garis besar hukum-hukum yang lebih dalam. Kita mungkin menjadi kurang cepat dalam menanggap bahwa intuisi kita, gagasan-gagasan brilian kita adalah milik kita sendiri, dan lebih terbuka terhadap saran bahwa mereka mungkin saja bisikan dari alam lain. Selain menjadi sadar bahwa kita mungkin akan dibisiki oleh kecerdasan tanpa wujud, kita mungkin juga menyadari bahwa kita terhubung dengan satu sama lain secara lebih langsung melalui pemikiran daripada melalui pembicaraan dan pengamatan fisik. Kita mungkin mengembangkan sebuah kesadaran tinggi bahwa interaksi kita dengan orang lain adalah proses yang jauh lebih misterius daripada yang secara rutin kita pikirkan. Pada masa depan, kita juga dapat belajar untuk memandang hubungan-hubungan dalam pengertian reinkarnasi. Kita mungkin nantinya menghargai bahwa hubungan-hubungan dalam inkarnasi sebelumnya mungkin menjelaskan tentang perasaan-perasaan bawah sadar dalam menyukai dan tidak menyukai yang muncul ketika kita bertemu dengan orang-orang asing. Secara alamiah, semua ini tampaknya gila dari sudut pandang akal sehat. Tidak ada ruang dimanapun di alam semesta ilmiah materialistis untuk renungan-renungan semacam ini. Akan tetapi, pandangan ilmiah materialistis memiliki keterbatasannya sendiri. Seperti yang sudah saya coba nyatakan, bila menyangkut perenungan terhadap peristiwa-peristiwa yang jauh sekali seperti awal mula alam semesta, tak pelak lagi bahwa banyak sekali spekulasi yang dipetakan dengan bukti-bukti sekecil apapun yang dapat dibayangkan. Spekulasi-spekulasi para fisikawan, kosmolog, dan filsuf terkemuka atas dimensi saling terkait yang tak terbatas, alam semesta paralel dan alam semesta gelembung sambun, melibatkan imajinasi sama banyaknya dengan spekulasi Aquinas tentang malaikat di ujung peniti. Intinya adalah bahwa bila menyangkut pertanyaan-pertanyaan terbesar, orang lagi-lagi tidak perlu memilih sesuai dengan keseimbangan probabilitas yang mungkin nyaris terlalu kecil untuk diukur. Dunia adalah seperti gambar yang dilihat dari berbagai sudut pandang, yang dapat terlihat sebagai sosok nenek sihir atau sosok gadis muda jelita. Orang-orang seringkali memilih satu pandangan dunia dibanding yang lain, karena di suatu tempat di kedalaman diri mereka itulah yang mereka ingin percayai. Jika kita bisa belajar untuk menjadi sadar akan kecenderungan ini, kita bisa membuat keputusan yang sejauh itu bebas.
karena itu merupakan sebuah keputusan yang berdasarkan pengetahuan, bagian dari diri kita, di suatu tempat di kedalaman diri kita, yang ingin mempercayai alam semesta mekanis, materialistis, mungkin, bila diingat lagi, bukan bagian dari diri kita sendiri yang kita inginkan untuk menentukan nasib kita. Ketahui dirimu sendiri. Demikian perintah Dewa Matahari. Teknik-teknik yang diajarkan pada zaman kuno dalam aliran-aliran misteri dan pada zaman modern oleh kelompok-kelompok seperti Rosicrucian dimaksudkan untuk membantu kita menjadi sadar akan irama napas kita, hati kita, irama seksual kita, irama terjaga, tidur bermimpi dan tidur tanpa mimpi kita. Jika kita bisa secara sadar membiasakan ritme pribadi dengan ritme kosmos yang diukur oleh Joachim dan Boas, kita pada akhirnya dapat menyatukan evolusi individual dengan evolusi kosmos. Ini artinya menemukan makna hidup dengan pengertian makna tertinggi. Filsafat esoteris menyerukan suatu penemuan kembali hierarki spiritual yang ada di atas kita, dan berkaitan erat dengan hal itu suatu penemuan akan kemampuan ilahi yang ada di dalam diri kita. Inilah rahasia yang dilestarikan dan dipelihara oleh berbagai macam jenius seperti Plato, St. Paul, Leonardo, Shakespeare, dan Newton. 1. Jika Anda bisa berpikir begitu dalam sehingga Anda bisa menemukan kembali akar-akar spiritual dari pemikiran. Jika Anda bisa mengenali pemikiran sebagai makhluk-makhluk spiritual yang hidup. 2. Jika Anda bisa mengembangkan suatu kesadaran yang cukup kuat akan individualitas Anda sendiri, sehingga bisa menjadi sadar akan interaksi Anda dengan pemikiran makhluk yang keluar masuk diri Anda sendiri, tetapi tidak dikuasai oleh kenyataan ini. 3. Jika Anda bisa menciptakan kembali kesadaran kuno akan keingintahuan dan menggunakan kesadaran akan keingintahuan ini untuk membantu membangkitkan kemauan yang tertidur di dalam relung gelap dan terdalam dari diri Anda. 4. Jika api cinta untuk sesama manusia muncul dari hati Anda dan membuat Anda mencucurkan air mata kasih sayang, maka Anda telah mengubah 4 elemen. Anda telah memulai proses transformasi mereka. Inilah pekerjaan 4 rangkap misterius yang juga disinggung oleh St. Paul dalam 1 Korintus 13. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah seperti bayangan yang kabur pada cermin. Namun, nanti kita akan melihat langsung dengan jelas. Sekarang, saya belum tahu segalanya. Tetapi nanti saya akan tahu segalanya, sama seperti Allah tahu segalanya mengenai diri saya. Intuisi mengubah akal yang merasakan makhluk-makhluk spiritual sebagai makhluk yang nyata. Paul menyebut hal ini iman. Keingintahuan mengubah perasaan yang telah menjadi sadar akan cara kerja spiritual dari kosmos, tetapi tidak dikuasai oleh mereka. Paul menyebut hal ini harapan. Nurani mengubah kehendak ketika dengan latihan pemikiran dan imajinasi, iman dan harapan, kita telah memulai mengubah bagian yang agresif dari diri kita sendiri, termasuk kehendak yang hidup di bawah ambang kesadaran. Paul menyebut hal ini derma atau kasih sayang. Dengan menerapkan iman untuk berharap,
dan dengan menerapkan iman dan harapan untuk mengasihi, seorang manusia dengan demikian dapat berubah menjadi sesosok malaikat. Jadi, kala jengking berubah menjadi elang, elang bekerja sama dengan banteng, kemudian banteng pun menumbuhkan sayap. Banteng bersayap itu memengaruhi singa, sehingga ia menumbuhkan sayap pada gilirannya. Dan akhir dari proses 4 kali lipat ini adalah bahwa singa bersayap tersebut memengaruhi manusia, sehingga ia berubah menjadi sesosok malaikat. Inilah sebuah misteri besar yang diajarkan di pusat-pusat misteri di dunia kuno, yang menjadi misteri besar dari Kristen esoteris. 4 unsur tersebut memainkan peranan penting dalam pembentukan alam semesta fisik dan mengubah mereka saat keluar masuk dari diri kita, sama saja mengubah bukan hanya diri kita sendiri, melainkan seluruh alam semesta, bahkan sampai batas terluarnya. Jika seorang mencucurkan air mata kasih sayang, sifat hewaninya dalam batas tertentu berubah. Tetapi demikian pula serubim yang menjalin seluruh kosmos. Perubahan dalam fisiologi manusia menjadi benih-benih transfigurasi seluruh alam semesta material. Kabalis Isha Luria menuliskan bahwa pada akhirnya tidak akan ada satupun atom yang tersisa yang tidak dipengaruhi oleh manusia. Dalam bab-bab awal sejarah ini, kita sudah melihat bagaimana dunia dan umat manusia diciptakan dalam urutan berikut. Pertama, bagian mineral, kedua, nabati, ketiga, hewani, dan terakhir, sebagai puncak penciptaan, unsur manusia yang kasat mata. Bagian-bagian penyusun tersebut memelihara satu dengan yang lain, masing-masing menyediakan kondisi bagi perkembangan tahap berikutnya. Dalam tahap terakhir sejarah, bagian-bagian ini akan berubah dalam urutan terbalik: manusia, hewan, tumbuhan, dan terakhir mineral. Pada akhir zaman, bahkan atom dari sifat materi, kita akan berubah seperti tubuh fisik Yesus Kristus dalam transfigurasi. Kita telah melihat bahwa menurut sejarah rahasia, umat manusia hanya sebentar merosot menjadi materi. Bahwa pengerasan muka di bumi dan tengkorak telah memungkinkan kita untuk mengembangkan kesadaran yang sesuai terhadap diri sendiri, dan juga potensi untuk berpikir, berhendak, dan mengasihi tanpa pamrih. Namun, sebelum persinggahan singkat ini di tengah benda-benda fisik, pengalaman kita adalah akan ide-ide, objek dari imajinasi kita yang kita bayangkan berasal dari roh, malaikat, dan dewa-dewa adalah nyata bagi kita. Bagi sebagian besar sejarah manusia, bahkan lama setelah materi terbentuk, apa yang kita lihat di mata pikiran tetap lebih nyata bagi kita daripada objek-objek material. Pelajaran dari sejarah modern adalah bahwa materi sedang diubah, diuraikan, agar pada masa depan yang tidak lama lagi kita akan memasuki kembali alam imajinasi. Kapan hal ini akan terjadi? Apa yang akan terjadi setelah inkarnasi setan? Pada bab 4, kita melihat bahwa dalam pemahaman pikiran sebelum materi, sejarah dibagi menjadi 7 hari. Sabtu, Saturday, adalah masa kekuasaan Saturnus. Minggu, Sunday, adalah masa ketika bumi bersatu dengan matahari. Senin adalah masa sebelum bulan berpisah
Selasa, Tuesday, adalah masa menetapnya alam material yang tetap pada 11.145 sebelum Masehi. Kematian Yesus Kristus menandai titik pertengahan pada hari Selasa dan Minggu Agung. Apa yang akan terjadi dalam sisa minggu tersebut? Pada 3574 Masehi, kita akan memasuki zaman yang dalam kitab Wahyu disebut Philadelphia. Bila dorongan-dorongan evolusi besar dari zaman sebelumnya berasal dari India, Persia, Mesir, Yunani, Roma, dan Eropa Utara, dorongan berikutnya akan datang dari Eropa Timur dan Rusia. Pemerintah-pemerintah yang dipengaruhi oleh Freemasonry di Amerika dan Inggris telah tertarik untuk melibatkan diri di belahan dunia ini untuk alasan tersebut. Sudah ada kemungkinan untuk melihat ekstrim-ekstrim berasal dari wilayah ini, baik ekstrim dalam hal spiritualitas maupun ekstrim dalam hal kejahatan. Misalnya, mafia Rusia. Pada masa depan, individu-individu yang kita ingat dari sejarah, sosok-sosok besar yang membantu membimbing manusia keluar dari alam rohani akan terlahir kembali untuk membimbing kita kembali ke alam rohani. Akan ada Shakespeare baru, Musa baru, Zarathustra baru, Hercules baru. Menjelang akhir era Philadelphia, Yesus ben Pandira, sang guru dari Essenes, akan berinkarnasi lagi sebagai penunggang kelima yang menunggang kuda bernama Setia dan Tulus. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Dalam tradisi Oriental, sosok ini disebut Buddha Maitreya. Ia akan membawa anugerah rohani besar, membuka apa yang disebut Santa Teresa dari Avila sebagai mata jiwa cakra. Pada saat itulah kita akan memasuki kembali hutan suci yang dijelaskan dalam bab 2. Kita akan sadar pada adanya roh-roh, lalu malaikat-malaikat dan dewa-dewa yang hidup dalam segala sesuatu di sekeliling kita. Tetapi kita tidak akan dikendalikan lagi oleh mereka. Kita akan menjadi sadar lagi akan makhluk spiritual yang ada di kedua sisi kita setiap kali membuat suatu keputusan. Saat roh-roh kebaikan dan kejahatan membuat diri mereka bisa dirasakan, saat semua orang berkomunikasi lebih bebas dengan alam rohani, agama yang terlembagakan tidak akan diperlukan lagi. Bayangkan bila tidak ada agama, kita akan memperoleh kembali beberapa kemampuan untuk mengendalikan hewan dan tumbuhan dengan kekuatan pikiran seperti yang dimiliki Adam. Kita akan mulai mengingat kehidupan masa lalu dan meramalkan masa depan. Kesadaran alam sadar kita akan berkembang sehingga mengandung hubungan yang sama dengan kesadaran alam sadar kita hari ini, sebagaimana hubungan yang dikandung oleh kesadaran alam sadar hari ini dengan kesadaran alam mimpi kita. Kita akan menyadari bahwa walaupun percaya diri kita terjaga, kita sebenarnya tertidur. Perkembangan ini akan sulit didapatkan. Pada akhir zaman Philadelphia akan ada perang dunia yang dahsyat. Pada akhir peristiwa itu, permukaan bumi akan menjadi suatu padang gersang spiritual, kecuali untuk Amerika, di mana api spiritualitas akan tetap menyala. Ini akan menjadi bayangan cermin dari periode Zarathustra pertama. Periode 5734 sampai 7894
Masehi disebut Laodikia dalam kitab Wahyu. Saat materi menjadi kurang padat, tubuh kita akan merespon lebih banyak lagi dorongan spiritual. Kebaikan dalam diri orang-orang baik akan memancar dari mereka. Sementara wajah dan tubuh orang-orang jahat akan dibentuk oleh nafsu hewani yang mendominasi mereka. Orang-orang baik akan merasa semakin sulit untuk berbahagia jika mereka dikelilingi oleh orang-orang sengsara. Akhirnya, tidak ada yang bahagia sampai semua orang bahagia. Jika alam material itu singkat, demikian pula kematian. Pada waktunya nanti kita tidak akan lagi mengalami kematian, tetapi tidur sangat pulas, dan kemudian semakin kurang pulas. Kematian sebagaimana perkataan St. Paul akan ditelan. Saat kita memasuki zaman metamorfosis yang lain, keturunan biologis pada akhirnya tidak akan diperlukan. Kita akan menemukan firman yang telah hilang dari kaum Freemason, yang artinya kita akan mampu menciptakan melalui kekuatan suara. Dalam skema Minggu Agung tersebut, kita bakal sudah memasuki Kamis, meskipun tentu saja waktu seperti yang kita pahami sekarang tidak akan ada lagi. Pikiran kita akan hidup sendiri, bekerja atas nama kita, tetapi secara mandiri dari kita. Saat sejarah mendekati ujungnya, kekuatan jahat akan menyatakan dirinya sekali lagi. Saat makhluk ketiga dalam trinitas kejahatan Sorat, iblis matahari menentang rencana Tuhan. Makhluk inilah binatang dengan dua tanduk seperti anak domba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Wahyu, ia akan memimpin kekuatan kejahatan dalam pertempuran terakhir. Akhirnya, tidak hanya matahari akan muncul dari arah berbeda seperti yang diramalkan oleh St. Yohanes Chrysostom, tetapi matahari akan terbit di dalam diri kita masing-masing. Semua ini akan tercapai oleh kekuatan pikiran. Pada umumnya, orang-orang yang telah banyak mengubah sejarah bukanlah para jenderal atau politikus besar, melainkan para seniman dan pemikir. Seorang individu yang duduk sendirian di sebuah ruangan, melahirkan sebuah gagasan, dapat melakukan banyak hal untuk mengubah jalannya sejarah, daripada seorang jenderal yang memimpin ribuan orang di medan perang, atau seorang pemimpin politik yang menguasai loyalitas jutaan orang. Ini lamunan kegembiraan filsafat. Dalam alam semesta, pikiran sebelum materi ada lebih daripada sekadar lamunan, dan kegembiraan dalam berpikir ada juga keajaiban. Bukan hanya apa yang saya lakukan atau katakan, melainkan juga apa yang saya pikirkan. Itulah yang memengaruhi sesama manusia dan seluruh jalannya sejarah. Plato mengatakan bahwa semua filsafat dimulai dari perasaan ingin tahu. Sains modern membunuh perasaan ingin tahu dengan mengatakan kepada kita bahwa kita mengetahui semuanya. Sains modern membunuh filsafat dengan mendorong kita untuk tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar tentang mengapa. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat tidak berarti. Begitu kata mereka. Pasrah saja. Para ilmuwan hari ini berusaha bersikeras bahwa cara mereka adalah satu-satunya cara untuk menafsirkan kondisi-kondisi dasar dari eksistensi manusia. Mereka suka memikirkan apa yang mereka ketahui. Dalam pandangan mereka, apa yang sudah diketahui itu seperti sebuah benua luas yang menempati hampir semua yang ada.
Laki-laki dan perempuan yang telah dijelaskan menciptakan sejarah dalam buku ini lebih suka memikirkan apa yang mereka tidak ketahui. Dalam pandangan mereka, apa yang sudah diketahui itu sebuah pulau kecil yang mengambang di atas lautan yang luas dan sangat aneh. Mari kita tabur benih keraguan. Mari kita ambil nasihat dari Francis Bacon dan menahan diri untuk tidak terburu-buru memberlakukan suatu pola terhadap dunia. Mari kita tunggu bersama Keats di samping kita untuk munculnya suatu pola yang lebih dalam. Sains itu tidak pasti. Itu adalah sebuah mitos seperti yang lain, mewakili apa yang orang-orang ingin percayai di lubuk terdalam diri mereka sendiri. Rudolf Steiner pernah berkata bahwa orang-orang yang tidak memiliki keberanian untuk menjadi kejam seringkali mengembangkan keyakinan-keyakinan yang kejam, mengusulkan bahwa kita tidak hidup di sebuah alam semesta timbal balik adalah sangat kejam. Bila kita menerima pandangan-pandangan kejam ini, kita sama saja sedang membiarkan pernyataan dari para ahli di bidang mereka sendiri lebih diutamakan daripada pengalaman pribadi kita sendiri. Kita juga sedang menyangkal hal-hal yang dinyatakan kebenarannya kepada kita oleh Shakespeare, Cervantes, dan Dostoyevsky. Oleh karena itu, tujuan buku ini adalah menunjukkan bahwa bila kita melakukan pengamatan baru pada kondisi-kondisi dasar dari eksistensi kita, mereka mungkin bisa dipandang dalam suatu cara baru yang radikal. Bahkan, mereka bisa dipandang dalam suatu cara yang hampir sepenuhnya kebalikan dari apa yang kita telah dibesarkan untuk memercayainya. Inilah yang dilakukan filsafat bila dilakukan dengan baik. Sisa-sisa dari sebuah kebijaksanaan kuno ada di sekitar kita dalam bentuk nama-nama hari dalam seminggu dan nama-nama bulan dalam setahun, dalam susunan biji sebutir apel, dalam keanehan tumbuhan mistletoe dalam musik, dalam dongeng-dongeng yang kita ceritakan kepada anak-anak kita, dan dalam desain gedung-gedung publik dan patung-patung, serta dalam seni dan sastra terbesar kita. Bila kita tidak bisa melihat kebijaksanaan kuno ini, itu karena kita telah dikondisikan untuk tidak melihatnya. Kita telah disihir oleh materialisme. Sains memandang idealisme telah mendominasi sejarah sampai abad ke-17. Ketika proses untuk mendiskreditkannya dimulai, sains menganggap materialisme akan tetap menjadi filsafat yang dominan sampai akhir zaman. Dalam pandangan perkumpulan-perkumpulan rahasia, materialisme nantinya akan dipandang sebagai sekedip cahaya. Ajaran-ajaran rahasia di sini telah dimunculkan untuk kali pertama. Pembaca mungkin mendapati mereka menggelikan, tetapi setidaknya atas dasar mengetahui apa mereka sebenarnya. Pembaca yang lain mungkin merasakan sesuatu yang benar di dalamnya, walaupun mereka mungkin tampaknya benar-benar tidak sesuai dengan kepastian ilmiah luar biasa dari zaman kita. Ini sebuah sejarah visioner, sejarah seperti yang dipertahankan di dalam jiwa manusia, sebuah sejarah malam yang dilestarikan oleh para ahli yang mampu menyelinap keluar dari dimensi material menuju dimensi yang lain. Mungkin tampak tidak sesuai dengan sejarah yang Anda telah dibesarkan untuk memercayainya, tetapi mungkin saja benar dalam dimensi yang lain. Barangkali kita harus mengakhiri dengan mempertimbangkan renungan-renungan dari seorang ilmuwan besar. Fisikawan Niels Bohr berkata, kebalikan dari sebuah pernyataan yang benar adalah pernyataan yang palsu. Tetapi kebalikan dari kebenaran mendalam mungkin adalah kebenaran mendalam yang lain.
Kita telah melihat bahwa jika kita mencoba mengintip kembali ke masa lalu sebelum 11.451 sebelum Masehi, hanya ada sedikit sekali yang dapat dianggap oleh sains sebagai bukti kuat. Konstruksi penafsiran yang luas dan lapang diseimbangkan secara berbahaya di atas data paling kecil. Dan tentu saja hal yang sama berlaku jika kita mencoba menerawang jauh ke masa depan. Setelah 11.451 Masehi, yang benar adalah bahwa kita harus menggunakan imajinasi kita. Ketika kita berpergian sejauh apapun di kedua arah, ketika kita meninggalkan batas-batas pulau materi kecil ini, kita tidak bisa tidak memasuki alam imajinasi. Tentu saja, kaum materialis cenderung tidak percaya imajinasi, mengaitkannya dengan fantasi dan ilusi. Akan tetapi, perkumpulan-perkumpulan rahasia menganut pandangan yang sangat luhur terhadap imajinasi. Setiap pikiran individual adalah sebuah tonjolan ke dalam alam material dari satu pikiran kosmis yang maha luas. Dan kita harus menggunakan imajinasi untuk menjangkau kembali ke dalamnya, untuk terlibat dengannya. Menggunakan imajinasi dengan cara inilah yang menjadikan Leonardo, Shakespeare, dan Mozart bagai Tuhan. Imajinasi adalah kunci.